para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu sehat walafiat. Nah, kali ini masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang dibangun dan selalu berusaha untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bagi kita, untuk kita. Dan oleh karena itu jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan bahan-bahan terbaru, video terbaru dari Suyanto.id. Kali ini kita ada di episode 30, sebuah serial mengenai hidup sehat holistik, sehat jasmani, rohani, psikologis, sosiologis, religius, pokoknya komplit. Hidup yang bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Nah, kita bersama dengan tokoh utama, Ustadz kita, ulama kita, ilmuwan kita, yaitu Dr. Zainal Mutakin Sofro, AIFM, ahli ilmu faal manusia dari kedokteran, dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dok, jadi ini episode 31, dan kalau Anda ingin melihat video Ustadz, video dokter episode sebelumnya, gampang sekali. Di setiap episode itu kan ada judul. Di judul itu ada panah ke bawah, diklik, semua tautan ada di situ. Nah, gitulah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, ini kan tanggal 2 April insya Allah kita puasa. Nah, pertanyaan dari orang awam seperti saya, Dok, itu bagaimana sebetulnya tubuh itu merespon, mekanismenya merespon ketika kita yang biasanya ngemil, makan sewaktu-waktu, kok kita nggak makan selama 6 jam atau berapa ya, itu bisa survive. Dan bahkan orang-orang sakit mah itu pada bilang mahnya pergi, mahnya nggak kambuh, dan yang heartburn itu juga hilang. Saya juga mengalami itu, Dok. Gimana keistimewaannya, Dok? Oh, Dok. Ya, baik sekali, Prof. Jadi puasa itu kan dalam bahasa Arabnya saum. Saum itu dalam arti bahasa juga artinya imsak atau Ya, berhenti. Berhenti dari makan, Prof. Jadi kalau kita kembali kepada konsep kesehatan secara biopsikososial spiritual, dalam tubuh kita itu pengendali utama itu justru alam bawah sadar. Oke. Yang substrat biologisnya itu disebut sistem saraf otonom. Ya. Dulu konsep sistem saraf otonom itu difahami hanya sebagai perantagonis. Oke. Jadi berpasangan tetapi seperti berperang itu, Prof. Terjadi gitu. Nah, ini menarik ketika menjelang buka itu kan kita itu sering nggak serontoh itu loh ya. Jadi orang komunitas lagi, apalagi kalau masa kanak-kanak kita ini, Prof. Kalau sudah menjelang duhur itu kan gelisah sekali, Prof. Ya. Jadi kalau kami boleh menyampaikan, Prof, sebetulnya puasa itu stres betul bagi tubuh itu. Oh, bagi tubuh, ya. Nah, tadi Prof menyampaikan hanya beberapa jam ya. Kalau kita puasa di benua betul. misalnya, Prof. Jam 3 pagi, bukanya jam 10 malam, Prof. Ya, betul. Ya. Ya, kalau pas summer, Dok, tapi kalau pas winter pendek. Persis. Mengapa bulan puasa itu hitungannya dengan bulan, bukan tahun toh. Jadi bulan Ramadan itu ya. Komariah lah, bukan Samsiah maksud saya. Ya. Nah, stresnya gimana, Dok? Prosesnya itu. Nah, stresnya begini, Prof. Jadi tadi kan ada battle ya, rest and digest dan fight or flight. Ya. Jadi sebetulnya orang kalau tidak makan itu, Prof, itu berarti harus membongkar cadangan, Prof. Membongkar cadangan itu sebetulnya adalah stres, Prof. Ya. Karena hormon yang dikeluarkan itu pastilah adrenalin, Prof. Oh, adrenalin. Oke. Ya. Orang puasa itu sensitif sekali, Prof.
ya. Bahkan justru gampang marah ya Prof ya. Maka perlu ditambahi dengan sebuah hadis yang dinamakan ini so imun, saya ini sedang Sedang puasa. puasa. Yang kedua Prof, kembalinya adalah ke niat. Ya. Ya. Segala sesuatu itu pasti kembali kepada niat. Niat puasa kita untuk apa toh? Gitu. Maka sekali lagi Prof, kita harus dasari lagi dengan hadis. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi sebenarnya puasa ini untukku Allah, Prof. Oh ya. Jadi lagi-lagi kalau mindset kita ini keliru, maka yang terjadi adalah belum bulan Ramadan sudah lemes dulu, Prof. Ya, Ya. nanti tidak boleh sarapan. Nanti buka itu ya minta maaf, ibarat ngamuk gitu loh, Prof. Wah, seharian tidak boleh makan, waktunya. Sehingga minta maaf, Prof. Nuansa puasa ini kalau tidak betul-betul diniati dengan keikhlasan yang tinggi, maka yang terjadi adalah performance kita nampak loyo. Loyo. Ngantukan, Prof. Ya. Sehingga tidak ada di bulan Ramadan untuk orang tuh selfie, Prof. Ya. Halo, Prof. Jadi kalau mau berangkat haji, Prof, ya, mau pakai ihram ya selfie gitu, Prof ya. Ya. Habis tawaf selfie, habis sa'i selfie. Kalau puasa itu enggak ada orang selfie, Prof. Gak Suasana kelihatan. itu lenteru ya, Prof ya. Ya. Jadi wajah-wajah yang tidak menggembirakan. Padahal mestinya, Prof ya, orang puasa itu harus lebih segar loh, Prof. Ya. Nah, ini kesalahannya karena apa? Karena kita orientasinya lebih ke arah makan bukan pada air. Oke. Nah, ini padahal kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, Bro. Al-Qur'an itu sendiri adalah identik dengan air, Bro. Air. Ya. Ya. Walaupun di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Maidah. Al-Maidah itu kan hidangan, Bro. Oke. Tapi secara general itu lebih ke arah air yang menghidupkan, Bro. Jadi mestinya, Prof, selama bulan Ramadan itu keceriaan yang muncul. Ya, minimal kalau menjelang buka kan orang gembira, Prof. Ya. Karena ada yang diharap-harap. Ya. Paling bahagia Dok buat saya. Itu. Betul, Prof. Wah, meh buka ini kan ada Ya. pengharapan. Dan minta maaf, Prof, ini harusnya baru koma loh, Prof. Harus ada kelanjutan, harapan kita juga akan berjumpa dengan Allah. Jadi sekali lagi, Prof, kita harus kembali kepada suasana hati yang gembira itu. Karena apa? Suasana stres dalam tubuh ini, Prof, itu harus diimbangi dengan keceriaan. Ya. Biarlah tubuh ini stres, tetapi hati kita itu gembira. Tapi Ini konsep. Maaf Dok, tapi kalau tubuh stres itu memang diperlukan untuk mekanisme tubuh supaya ada homeostatis itu. Lah justru ini, Bro, selama sebulan itu ditempa, digembleng, kawah condro di muka istilah Prof itu ya. Jadi nanti kalau di luar bulan puasa menghadapi stressor itu menjadi ringan gitu, Prof. Oh ya. Ini menarik, ya. Jadi sekali lagi, Prof, orientasi bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Al-Quran itu adalah identik dengan air, gitu, karena menghidupkan loh, Prof. Ya. Maka sejak buka sampai sahur, yang difikirkan itu adalah apakah konsumsi air minum saya ini sudah cukup. Nah, kalau tidak, Prof, lagi-lagi pembongkaran cadangan tubuh ini pun membutuhkan media air. Ya. Jadi kalau minta maaf kalau bulan puasa siang-siang hari kok warna air seninya kok kuning keruh pesing ya. Ini menjadi catatan, oh ternyata tadi malam saya kurang perhatikan konsumsi air minum. Yeah. Jadi dikompensasi Dok, yang baik itu. Malamnya itu harus cukup minum air setelah buka puasa itu. Betul Prof. Cuma minta maaf Prof ya, masyarakat kita ini kan condongnya kalau buka itu ya kolaknya dulu itu. Kolak kolang keling gitu.
Saya ya burjo, Ah, bubur itu hijau. Jadi sekali lagi dalam kondisi tubuh memerlukan air yang segera, ini harus menggunakan trik-trik yang cantik, Prof. Hmm, Jadi ya jangan air yang biasa atau plain water, hmm. tetapi sedikitlah ada campuran garamnya atau Oh, natrium. oh garam ya? Nggih, misalnya kita buat semacam koktail Hmm. ataupun setup jambu, Oh ya ya ya, setup pisang gitu, Prof. ya Pisang pok ya, Prof. ya Jadi ya. minta maaf, Prof, kalau yang diminum itu plain water atau air bening saja, Hmm. itu rasa hausnya segera dikunci, Prof. Oh ya ya ya. Jadi Padahal itu sebetulnya palsu ya artinya. ya terburu-buru dihilangkan rasa hausnya. Oh ya ya ya. Sehingga kita tidak sadar sebetulnya kebutuhan air minum itu masih lebih banyak begitu, Prof. Hmm. Ini akibatnya habis buka itu sudah mulai ngantuk. Mau sholat isya juga aras-arasen. Apalagi traweh, Prof. Ya. Maka yang disenangi masyarakat itu yang minta maaf, yang sholat trawehnya cepat. Ya, Tunggu aja. ya suratnya yang pendek-pendek saja. Ya, inilah Prof. Jadi sekali lagi ini apa ya media bulan untuk kita itu lebih kenal terhadap tabiat tubuh kita sendiri. Oke, saya Gitu. kira menarik dok itu untuk diteliti ya. Orang-orang yang biasa berpuasa itu kan latihan untuk menghadapi stres lebih baik daripada orang Betul, yang tidak pernah berpuasa. Ini mudah-mudahan menjadi wacana yang baik untuk penelitian dok. betul, Sehingga Prof. orang bisa diyakinkan karena latihannya hebat, Ya, maka ketika menghadapi stres di luar bulan puasa kan menjadi kecil, lebih baik gitu, Dok, ya. lebih ringan, ya. Ya 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 ya. Dan Dok, ketika, bulan puasa itu, yang kerja paling keras itu apa dari organ tubuh kita itu untuk menghadapi stres akibat dari tidak makan, tidak minum, apa Dok kira-kira? Ya, jadi kalau kaitannya dengan stres, Prof. Ginjal kita ini di atasnya ada kelenjar anak ginjal Oke, atau adrenal gland. Nah, adrenal gland. yang memproduksi adrenalin sehingga nanti dia akan berfungsi untuk membongkar deposit atau Ya, cadangan-cadangan energi ya sehingga bisa memberikan sumbangan energi ketika tidak ada asupan makanan. mmm, Ya. ya, Jadi sekali lagi Prof, ini yang paling penting terutama otak Prof ya. mmm, Otak itu dalam keadaan di luar bulan puasa itu dimanjakan oleh zat gula Prof. gula, ya. Gula ya, atau karbohidrat atau glukosa. Tetapi justru di bulan puasa Prof, dia akan mencari sumber energi yang jauh lebih efisien, Oke. yaitu lemak Prof. Wah, kabar baik ini, Dok. Itulah, apalagi kalau kita makan nasi Padang itu otak itu ya luar biasa ya Prof ya. Jadi sekali lagi menarik Prof. Lemak ini Prof, kandungan kalorinya 2 kali lipat Oh, dibandingkan karbohidrat Prof. wow, ya Ya. ya ya. Sehingga kalau kita menyimpan energi di dalam tubuh, itu sebetulnya yang paling efisien adalah lemak. Mmm, Ya, jadi di dalam tubuh ini kan ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Dalam masalah energi, ya, itu justru yang paling efisien menyimpan energi adalah lemak. lemak. Nah, dalam bulan Ramadan ini selama 30 hari itu, Bro, kesempatan tubuh untuk terampil. Oh, ya. Kan tabungan tadi, Bro. Ya 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 ya. Ya, cadangan. Jadi cadangan itu jangan hanya dibiarkan saja, itu nanti akhirnya muncul obesitas, gitu, Prof, Obesitas ya. nggih. Ya. Kelebihan berat badan, ya. Dan kita sudah membuktikan sendiri kalau jam 10 siang ketika bulan Ramadan itu bau mulut sudah mulai berubah. Itu Ya. adalah kabar gembira, Prof. Oke, artinya bahwa tubuh sedang membuka tabungan energi dari lemak, gitu, Dok? Persis, persis, Prof. Ya.
Jadi tinggal kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi terus terang Prof ya, kalau kita itu mau mempelajari lebih dalam, tubuh kita itu di samping air ya, air itu ya sekitar 50% dari berat badan kita lah Prof ya. Itu justru lemak itu adalah persentasenya sangat tinggi. Ini jangan dibiarkan nganggur Prof. Nanti muspro itu ya. Ya. Jadi kalau kita rajin membongkar lemak, ya insya Allah nanti tubuh kita menjadi sehat. Ya, jadi para pemirsa bahwa membongkar lemak itu artinya puasa tadi. Dengan demikian cadangan lemak itu bisa dimanfaatkan. Kalau orang punya lemak banyak, nggak pernah puasa, cadangannya expire nggak dok lemaknya itu? Istilahnya bukan expire, tetapi dia akan ditimbun di tempat-tempat vital, Prof. Wow. Yang akan sangat membahayakan, bahkan mengancam jiwa, Prof. Jadi kalau lemaknya ditimbun di dalam pembuluh darah, Prof, nanti menyumbat, enggak bisa menimbulkan serangan jantung ataupun stroke, bahkan minta maaf, Prof, yang kronis itu memicu munculnya penyakit kencing manis, hipertensi. Maka kemarin Prof kan menyinggung-nyinggung ada lemak visceral. Iya, saya. Visceral itu artinya bagian dalam, Prof. Bagian dalam. Bagian dalam. Ya minta maaf, Prof. Dia tidak hanya disimpan sebagai cadangan, tetapi memunculkan zat-zat yang meracuni tubuh, Prof. Wow. Ya. Sehingga ada istilah baru dalam dunia kedokteran itu, Prof, yang namanya metabolic syndrome. Metabolic syndrome. Metabolic syndrome ini dipicu oleh tadi lemak-lemak visceral tadi, Prof. Luar biasa, Dok. Terima kasih, Dok. Ini infonya sudah lengkap untuk bekal 2 April, sehingga para ibu-ibu, bapak-bapak yang cadangan lemaknya itu sudah menggelayut seperti ban serep di perut kita. Perlu puasa, dan dengan puasa itu maka lemak itu akan digunakan sebagai cadangan energi kita. Terima kasih, Dok, atas kesempatannya, dan mudah-mudahan selalu sehat. Dan jangan lupa para pemirsa share video ini, karena video ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita untuk mengantisipasi bulan Ramadan 2 April nanti. Mudah-mudahan ketemu lagi di bulan Ramadan dengan Ustadz Zainal seperti biasanya. Matur nuwun Ustadz, dan selamat menguji, Dok. Insyaallah. Ya, menguji S3, Dok ya. Insyaallah. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.